Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ke materi pembahasan soal-soal. Nah, soal yang pertama, sederhanakan bentuk akar berikut. Akar 6 kurang 2 akar 8. Oke, penyelesaian. Jadi langkah yang pertama yaitu kita memisalkan, ya, kita memisalkan ini atau kita mengandaikan ini sebagai X. Ya, kita andaikan ini sebagai X, berarti kita bisa tulis misalkan andaikan X sama dengan akar 6 dikurang 2 akar 8 dengan X besar dari 0. Jadi ini pengandaian. Jadi di sini tidak harus X ya, terserah Anda semua, bisa Y, bisa huruf-huruf yang lain, karena ini adalah pengandaian atau istilahnya pemisalan. Jadi boleh huruf yang lain. Oke, lanjut. Setelah dia andaikan, nah, langkah selanjutnya adalah kita kuadratkan kedua ruas ini. Nah, ini ada keterangannya ya. Kita kuadratkan kedua ruas ini. Jadi ini kita kuadratkan, ya. Ini juga kita kuadratkan atau istilah kita pangkatkan kedua ruas. Ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini. Jadi kita pangkatkan, ini hasilnya X pangkat 2. Nah, ini juga kita kuadratkan. Nah, hasilnya seperti ini, pangkat 2 ya. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ini. Nah, berdasarkan sifat 1 tadi yang kita bahas ya, tentang sifat-sifat bentuk akar. Nah, ini pangkat 2 dan bentuk akar ini yaitu habis ya, hasilnya 1. Jadi karena 2 bagi 2, di sini ada 2 jadi 1, sehingga hasil yang kita peroleh adalah 6 kurang 2 akar 8. Oke. Nah, ini ya. Jadi menggunakan sifat 1 tadi. Nah, langkah selanjutnya adalah ya, setelah ini kita diharapkan mencari dua bilangan jika ditambah hasilnya 6 dan dikali hasilnya harus 8. Jadi tugas kita mencari dua bilangan dengan syarat tadi, ditambah hasilnya 6, kalau dikali hasilnya 8. Apa itu? Nah, ini dia. Oke. 4 tambah 2, 6. 4 kali 2, 8. Nah, akhirnya bilangan tersebut adalah 4 dan 2. Oke, lanjut. Nah, ini. Nah, ini kita lakukan istilahnya manipulasi aljabar ya. Tentu dasarnya konsep di SMP ya, di tingkat sebelumnya. Mungkin anak-anakku sekalian masih ingat. Ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi ini ya, ini manipulasi saja ini. Akar 4 pangkat 2. Ya, ini sama ya. Akar 4 kan 2. 2 pangkat 2 4. Nah, sama ya. Nah, akar 2 dipangkat lagi 2. Nah, hasilnya 2. Nah, oke. Nah, ini menggunakan sifat 2 ini kita bisa ya. Akar 4 kali 2 bisa kita rubah menjadi akar 4 kali akar 2. Nah, ini sama ya. Ini manipulasi aljabar. Ya, namanya ya. Jadi ini. Jadi atau triknya begini. Dan ini akan selalu berlaku. Nah, triknya gini saja. Ini pasangkan langsung akar baru pangkat 2. Ya. Ini juga pasangkan akar langsung pangkat 2. Nah, ini gunakan sifat 2 tadi. Nah, akan selalu seperti ini. Jadi boleh diingat triknya. Nah, apa tujuannya? Supaya ini bisa kita rubah ke bentuk seperti ini. Nah, ini persamaan di tingkat sebelumnya ya. Nah, ini perkalian suku 2 kalau tidak salah ini materinya. A kurang B pangkat 2. Ini bisa kita rubah menjadi A pangkat 2 kurang 2 kali AB tambah B pangkat 2. Ataukah kalau tambah ya, jadi A tambah B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah 2A kali B tambah B pangkat 2. Nah, ini teori ini atau rumus ini pernah dipelajari di tingkat sebelumnya. Mudah-mudahan masih diingat. Nah, sekarang kita bawa bentuk ini ya ke bentuk ini. Oke, kita perhatikan. Ini X pangkat 2 ya tetap. Nah, kita perhatikan. Ini A pangkat 2. Ini sama ya. Ada pangkat 2-nya. Oke. Kemudian tambah. Tambah B pangkat 2. Ini juga ada pangkat 2-nya. Kemudian
kurang 2. Ini juga ada 2-nya. Akar 4. Ini sama. Akar 4. Ya kan? Sama-sama A. Itu akar 4. Kali akar 2. Ini. Ya. Jadi bentuk ini, ya, analogi dengan bentuk ini. Ya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa ini sama dengan ini, ataukah kita langsung mengambil akar 4 kurang akar 2 pangkat 2. Ini butuh sedikit konsentrasi ya, karena ini lumayan rumit ya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Jadi ini adalah manipulasi aljabar saja ini ya. Oke. Jadi ini sama persis dengan ini. Perhatikan baik-baik. Karena ini sama dengan ini ya. Ini sama. Sementara ini sama dengan ini. Kesimpulannya, bentuk ini saya bisa buat seperti ini. Yaitu saya langsung mengambil akar 4. Nah, akar 4 kurang akar 2 balas kurung pangkat 2. Nah, sama ya. Oke, ini tingkat kesulitannya memang ini luar biasa. Tapi mau diapa ya, kita tetap harus berusaha memahaminya. Oke, lanjut. Setelah selesai ini, langkah selanjutnya adalah ini. Oke, ini akar 2-nya. Akar 2-nya kita habiskan ya, coret. Kita akarkan kembali. Habis akar 2-nya. Habis akar 2-nya. Jadi tinggal X sama dengan akar 4 dikurang akar 2. Atau kita dapatkan sederhananya akar 42 kurang akar 2. Jadi kesimpulannya, ini akar 6 dikurang 2 akar 8 itu sama dengan 2 akar 2. Oke, ini pembahasan contoh soal pertama ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang kedua. Nah, ini mudah-mudahan lebih memahami lagi. Nah, ini sederhanakan bentuk akar berikut. Akar 5 tambah akar 24. Oke, penyelesaiannya sama tadi. Kita andaikan, kita misalkan X sama dengan akar 5 tambah akar 24. Nah, cuma di contoh 2 ini kekurangannya adalah tidak ada angka 2 di depan sini. Ya, oke, itu. Jadi setelah dimisalkan, sama langkah selanjutnya, kedua ruas kita kuadratkan. Jadi ini dikuadratkan, dikuadratkan atau dipangkat 2. Hasilnya seperti ini. Pangkat 2 ini otomatis muncul pangkat 2. Oke ya. Nah, setelah dipangkat 2 berdasarkan sifat pertama tadi, akar dengan pangkat 2 1 ya, habis istilahnya, triknya. Jadi sisa ini. Oke, akar 2 X pangkat 2 sama dengan 5 tambah akar 4 kali 6. Oke. Ternyata 4 kali 6 sama saja dengan 24. Nah, kenapa saya rubah 24 menjadi 4 kali 6? Ya, karena bentuk akar ini ada kekurangannya ya. Apa itu? Tidak ada angka 2 di depan. Ya, seperti ini. Tadi, nah ini. Jadi bentuk yang kita akan sederhanakan semuanya harus seperti ini. Ada angka 2 di depan. Nah, kalau tidak ada, kita berpikir bagaimana supaya muncul angka 2. Ya, kalau lebih dari 2, ya kita kurangi ya. Kita buat trik bagaimana supaya dia bisa berubah menjadi 2. Oke, baik, kita kembali. Oke, nah, supaya muncul angka 2 berarti ini 24 harus saya bagi 4. Ya, bagi 4 itu 6, maka lahir 4 kali 6. Ya, 4 kali 6. Jadi ini, apakah di sini harus selalu dibagi 4? Iya, harus. Kenapa? Karena akar 4 lah yang menghasilkan 2. Jadi di sini selalu dibagi 4. Untuk tipe soal seperti ini. Ya, yang tidak ada 2-nya. Jadi di sini selalu dibagi 4. Ya, misalnya untuk 24 bagi 4, 6. Berarti kita bisa rubah menjadi 4 kali 6. Lanjut. Nah, sama kasusnya tadi. Kita sederhanakan dulu ya. Oke, ini, maaf ya. Nah, akar 4 2. Nah, ini. Ya, akar 4 2. Jadi kita dapatkan bentuk yang terakhir ini. X pangkat 2 sama dengan 5 tambah 2 akar 6. Nah, ini. Pada langkah ini
kita akan diminta untuk berpikir lagi, mencari dua buah bilangan, ya, yang hasilnya 5. Jika dikalikan itu menghasilkan 6 atau harus 6. Nah, yang mana itu? Oke, nah ini dia. 2 tambah 3, 5. 2 kali 3, 6. Oke, selesai langkah ini. Nah, langkah selanjutnya sama tadi contoh 1 ya. Perhatikan contoh 1 tadi. Nah, ini kita langsung akarkan. Pangkat 2 triknya akan selalu seperti ini. Jadi ingat saja ini akarkan. Nah, ini kita gunakan sifat 2. 2 kali akar 2 kali akar 3 ya. Kita pecah ini akarnya ya. Oke. Lanjut lagi sama tadi di contoh 1. Nah, ini karena ini sudah memenuhi sifat tadi ya, yang di SMP itu ya, perkalian suku 2. Nah, kita ambil saja akar 2 tambah akar 3 pangkat 2. Oke, otomatis karena di sini tambah ya, tambah juga. Kalau contoh 1 tadi kurang, berarti kurang juga di sini. Oke. Nah, pangkat 2-nya kita coret. Coret ya. Akhirnya dapatkan, nah ini sama tadi ya. Oke, dasarnya ini. Akhirnya kita dapatkan ya, X sama dengan akar 3 tambah akar, akar 2 tambah akar 3 ya. Oke, jadi kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya akar 5 tambah akar 24 ya, akar 5 tambah 2 akar 24 sama dengan akar 2 tambah akar 3. Inilah hasil penyederhanaan bentuk akar seperti ini ya. Nah, untuk soal 1 dan 2 tolong diperhatikan di mana letak perbedaannya ya. Nah, kalau contoh 2 tadi contoh 1 ada 2 di sini. Kalau contoh 1 ada 2, contoh 2 tidak ada. Ya, jadi disinilah letak perbedaan antara contoh 1 dan contoh 2. Oke, saya kira inilah pembahasan untuk contoh 2. Dan setelah kita lanjutkan ke contoh yang ketiga.